Halo semuanya, kembali lagi di Sunyi Wara. Semua berawal dari sunyi kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyi Wara berikutnya. Dan juga tekan tombol like, share video ini ke teman-teman. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih terpendam, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Cerita kali ini dikirim oleh Andi Saputra, asalnya dari Lampung Tengah. Dari cerita Andi ini ada seorang pria bernama Pak Darto. Orang yang dulu dikenal baik, ramah, sering senyum. Tapi semuanya berubah sejak Pak Darto ini mulai berhutang. Dan hutang itu menumpuk, membuat Pak Darto ini tidak sanggup untuk membayar. Bahkan penagih hutang ini datang bukan cuma di siang hari, yang membuat hidup Pak Darto ini sangat tidak nyaman. Pak Darto melalui hari demi hari dengan rasa ketakutan, cemas, panik, pokoknya tidak nyaman, tidak aman. Nah, jadi ceritanya, dulu Pak Darto ini punya usaha kecil, warung sembako di depan rumah. Pendapatannya itu cukuplah untuk sehari-hari. Istri Pak Darto jualan gorengan dan mereka punya 2 anak. Hidup mereka satu keluarga ini pas-pasan, tapi masih kelihatan tenang. Sampai suatu hari usaha Pak Darto ini mulai sepi. Harga naik, saingannya banyak, modalnya mulai habis perlahan-lahan. Dan disitulah semua awal yang dimulai, sehingga Pak Darto ini mulai berhutang. Awalnya Pak Darto ini cuma berhutang melalui saudara, kemudian berlanjut ke tetangga. Dan sampai parahnya Pak Darto ini berhutang sampai ke para rentenir. Nah, dari sejak hari itulah wajah Pak Darto ini nggak pernah kelihatan tenang lagi. Karena Pak Darto selalu dan rutin didatangi penagih hutang. Mau itu siang hari, mau itu pagi hari, bahkan malam hari. Awalnya memang penagih hutang ini datangnya dengan sopan, dengan baik. Tapi lama-kelamaan nadanya mulai berubah. Menagihnya secara kasar, mulai dobrak pintu, mengetok pintu secara kuat, semena-menanya. Pokoknya kasar dan tidak manusiawi. Dan yang paling parahnya lagi, para penagih ini tuh sampai secara brutal dan melontarkan ancaman-ancaman yang membuat si Pak Darto ini semakin stres, ketakutan. Nah, si Andi ini beberapa kali mendengar jelas Pak Darto ini duduk di teras ngobrol dengan suara yang gemetar sambil memohon-mohon. Tolong Pak, kasih saya waktu lagi, saya usahain. Tapi ya apa daya, waktu nggak pernah cukup dan rezeki untuk membayar pun tidak kunjung datang. Tapi waktu sudah kepepet terus. Mulai sejak itu, Pak Darto sering keluar malam. Bukan untuk nongkrong, bukan kerja, tapi jalan sendirian. Pak Darto ini jalan ke arah kebun belakang kampung, kadang ke arah sungai, pulangnya selalu menjelang subuh. Dan setiap pulang, wajah si Pak Darto ini begitu kosong dan tampangnya ini semakin kelihatan gak karuan. Sampai suatu malam, Andi gak sengaja ketemu Pak Darto di depan rumahnya. Muka Pak Darto terlihat pucat, matanya cekung, bajunya bau tanah, dan asap kemenyan. Andi nyapa, "Pak, dari mana malam-malam?" Pak Darto cuma nengok sebentar terus jawab pelan, "Doain aja dek, biar cepat beres." Waktu itu Andi gak ngerti, tapi sekarang kalimat itu terasa berat banget. Beberapa hari setelah itu, Pak Darto mulai berubah sikap. Jadi gampang marah, sering bengong, kalau diajak ngomong jawabannya melantur. Dan yang paling anehnya,
Pak Darto ini mulai sering bawa orang ke rumahnya malam-malam. Katanya mau ngobrol, katanya teman lama. Tapi anehnya, orang-orang itu nggak pernah kelihatan keluar lagi dari rumah si Pak Darto ini. Nah, jadi orang pertama yang hilang adalah Budi. Budi ini pemuda pengangguran di kampung itu. Nah, si Budi ini terakhir kali terlihat masuk ke rumah Pak Darto sekitar jam 11 malam. Tapi besok paginya, Budi udah nggak ada. Budi nggak pulang rumah dari semalam. Lantas keluarga Budi ini panik, mulai mencari kemana-mana. Ditanyalah itu kan, satu persatu ke rumah tetangga. Sampai bertanya ke si Pak Darto ini. Karena kan terakhir kali terlihat si Budi ini masuk ke rumahnya Pak Darto. Jadi Pak Darto ini cuma menjawab, sudah pulang duluan kok semalam. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Padahal nggak ada yang lihat Budi keluar rumah dari rumahnya si Pak Darto ini. Beberapa minggu kemudian, hal yang sama kejadian lagi. Kali ini tukang ojek. Pak Darto yang sehabis pulang naik gojek, mengajak si abang gojek ini untuk masuk ke rumah. Alasannya sih ngobrol sebentar, mumpung obrolan itu lagi seru. Masuklah abang gojek itu tanpa rasa curiga ataupun ada keanehan. Ya karena memang si Pak Darto ini orangnya ramah, baik, murah senyum gitu. Jadi nggak ada terkesan yang aneh-aneh. Percaya-percaya aja lah abang gojek ini kan. Masuklah abang ini ke dalam rumah Pak Darto. Tapi setelah itu si abang gojek ini nggak pernah balik lagi atau nggak pernah keluar dari rumah Pak Darto ini. Warga yang di pagi hari melihat ada satu motor di depan rumah Pak Darto, lantas bertanyalah ke Pak Darto, "Wah, lagi ada tamu ya Pak?" Kemudian Pak Darto menjawab, "Iya, saudara lagi mampir." Padahal ada beberapa warga yang melihat bahwa motor itu persis seperti motor abang gojek yang dinaiki Pak Darto tadi malam. Di situ warga mulai ada rasa kejanggalan, aneh, dan mulai resah tuh. Tapi nggak ada bukti sama sekali. Sampai suatu malam, Andi dengar suara yang bikin bulu kuduknya tuh berdiri. Sekitar jam 2 pagi, Andi kebangun. Bukan karena mimpi, tapi karena ada suara teriakan tertahan dari arah rumahnya Pak Darto. Bukan teriakan keras, tapi kayak orang yang mulutnya tuh disumpel sambil teriak gitu. Disusullah dengan suara tangisan dan bau-bau yang aneh sangat menyengat sampai menyebar di sekitar rumahnya Pak Darto tuh. Dan kecium juga secara halus sampai ke rumahnya si Andi ini. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, warga kampung kaget. Pak Darto tiba-tiba bisa melunasi hutang-hutangnya. Rentenir nggak pernah lagi datang tuh. Penagih berhenti total. Bahkan Pak Darto mulai renovasi rumahnya. Padahal sebelumnya buat makan aja susah. Dan yang bikin anehnya, wajah Pak Darto nggak kelihatan lega. Justru makin pucat, makin kurus dan sering bicara sendiri. Di suatu sore, Andi ketemu istrinya si Pak Darto. Mukanya pucat, matanya sembab. Istrinya ini cuma bilang satu kalimat, "Mas, kalau suatu hari Pak Darto kenapa-napa, tolong jagain anak saya ya." Andi mau tanya lebih jauh, tapi ibu itu langsung masuk ke rumah sambil nangis. Di situ Andi langsung kebingungan dengan apa yang barusan terjadi dan aneh, bingung, penuh dengan penasaran dengan kalimat-kalimat yang diucapkan sama istrinya Pak Darto. Tibalah malam Jumat Kliwon, menjadi malam yang puncak dari semuanya kejadian-kejadian aneh. Dari rumahnya Pak Darto tercium lagi bau kemenyan. Bau-bau aneh paling kuat yang selama ini pernah tercium si Andi. Bahkan bau-baunya ini menyebar sampai ke rumah-rumah tetangga. Bukan lagi hanya bau yang halus, tapi bau yang sangat menyengat. Nah, jadi warga semakin curiga tuh. Beberapa pemuda mengintip dari belakang rumah si Pak Darto ini secara diam-diam. Dan apa yang mereka lihat,
akan menjadi ingatan yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan. Di dapur belakangnya rumah Pak Darto, mereka mendapatkan ada galian tanah dan di dalamnya ada potongan-potongan tubuh manusia. Bukan satu, bukan dua, tapi beberapa. Masih ada sisa kain, sisa rambut, dan bercak yang belum sepenuhnya kering. Warga langsung lapor polisi. Spontan rumah Pak Darto itu langsung digerebek. Pak Darto ditemukan sedang duduk di dalam rumahnya sendirian dengan mulut yang sedang komat kamit. Di depannya ada sesajen serta ada cairan merah segar dan sebuah buku yang lusuh berisi tulisan ritual, tulisan-tulisan aneh yang tidak bisa dipahami. Saat ditanya, Pak Darto cuma bilang sambil ketawa, "Hutang saya lunas, mereka yang minta." Dan malam itu juga Pak Darto meninggal secara mendadak. Secara mendadak tubuh Pak Darto getar segetar-getarnya dengan mata yang tersisa hanya bola putihnya. Bahkan di mulut Pak Darto mengeluarkan buih putih serta menjerit kesakitan. Setelah semua ini berakhir, Pak Darto tidak bergerak sama sekali dan tidak ada nafas. Di situ Pak Darto dinyatakan telah lewat tuh, tapi dengan wajah yang tidak tenang. Matanya terbuka melotot, hanya menyisakan bola putih, mulut yang terbuka lebar dan dipenuhi buih, tangan-tangan kakinya yang kaku. Nah, setelah semuanya terbongkar, barulah warga tahu kebenarannya. Pak Darto melakukan pesugihan dadakan, bukan karena ambisi, tapi karena gelap mata ditagih hutang. Dan tumbalnya adalah orang-orang yang diajak masuk ke rumahnya sendiri. Sampai sekarang rumah itu kosong. Tapi menurut Andi, setiap malam tertentu masih terdengar suara ketukan pintu seperti orang yang nagih hutang. Dan bau amis yang kuat masih tercium kalau terkadang lewat di depan rumahnya Pak Darto. Karena mungkin hutang Pak Darto memang lunas, tapi dosa-dosa yang telah dilakukan Pak Darto belum benar-benar lunas dibayar. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Cerita kali ini nggak cuma tinggalin rasa aneh, tapi juga rasa takut akan manusia di sekitar kita. Sekali lagi aku ingatin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian pendam, kalian bisa kirim ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam semakin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.